muliakan Syekh Ubed, Pak Aziz bahwa beserta seluruh keluarga, ada ibu, ada putra dan putri nantinya, para senior, baik yang dari lingkungan ITS yang lain, hadirin sekalian yang saya muliakan, tentu ingin mendoakan sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita. Paling tidak yang saya masih ingat antara adalah Mas Nino Sahyuli Samsul Bahri I18. Terus beberapa hari yang lalu dosen kita semua Pak Joko Santoso, dan alhamdulillah saya sempat menjenguk pada saat beliau di ICU. Begitu saya ketemu dokternya, saya sampaikan ucapan terima kasih Pak Dokter telah merawat beliau, kan sebelumnya sudah dirawat. Terus Pak Dokter menyampaikan, Prof, sekarang lagi masuk lagi, sekarang sudah di ICU. Akhirnya saya jenguk di ICU di Rumah Sakit Islam Surabaya. Terus saya tanya pada perawatnya gimana kondisinya, rekam jejaknya kayak apa. Akhirnya saya sampaikan ke Bu Joko sama putranya Pak Joko, tolong didampingi terus. Terus saya ambilkan untuk Al-Quran, itu takdir, didengarkan, diputarkan terus. Begitu subuh, saya dapat telepon dari Bu Joko kalau Pak Joko almarhum. Waktu kita doakan bagi siapapun keluarga besar kita semua yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mengampuni, memberikan kasih sayangnya, dan jadikan alam kuburnya sebagai Allah. Dan bagi kita semua, ada para senior tadi Pak Gatot, terus Pak apa tadi? Oh ya, tidak Pak Haji. Mudah-mudahan panjenengan semua juga senantiasa dikaruniai kesehatan. Dan kita semua juga dikaruniai kesehatan, keluarga kita juga semuanya dikaruniai kesehatan, sehingga kita bisa menikmati indahnya kehidupan bersama dengan kita semua. Ila diniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan mudah-mudahan putra putri kita semua senantiasa dijadikan anak-anak putra putri yang saleh, yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya dan senantiasa memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Al-Fatihah. Pak Faisal matur sembah nuwun sebagai tiga elit, Pak Lukman yang mewakili tiga ITS, izinkan saya ingin menyampaikan selamat menikmati Ramadan. Itu yang bulan yang kita tunggu 2 bulan lebih yang lalu. Pada saat kita memasuki bulan Rajab, kita sudah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Akhirnya sekarang kita sampai di bulan Ramadan, bulan yang sudah kita tunggu 2 bulan yang lalu yang lebih. Sekarang kita bisa menikmati, itu kita nikmati betul. Operatornya siapa ini? Namanya sama dengan nama saya. Yang kedua, saya ingin mengajak, kami ingin mengajak, kita semua ingin mengajak untuk senantiasa bersyukur. Karena apa? Karena kita bisa bersyukur. Tidak semua orang bisa bersyukur. Bisa bersyukur saja itu harus disyukuri. Tidak semua orang bisa bersyukur. Oleh itu, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit orang yang bisa bersyukur itu. Justru karakteristik pemenang itu mesti sedikit. Tidak ada pemenangnya itu lebih banyak daripada yang kalah. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya prosesor itu lebih besar dari komputernya. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya mesinnya itu lebih besar dari mobilnya. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya imamnya lebih banyak dari makmumnya. Tidak ada.
Pasti. Oleh karena itu apa? Yang sedikit ciri khas sang juara itu adalah kesedikitan itu. Dan disitulah sebenarnya syukur itu disampaikan oleh Allah. Ya'malu ala dzalik wa syukra wa qawlun min ibadati syakur. Sungguh sangat sedikit hamba Allah yang bisa bersyukur. Itu akan kita bersyukur. Bersyukur yang kedua, karena kita dipertahankan hati kita dengan ilmu dan kebaikan. Itu luar biasa. Coba kalau kita tidak dipertahankan, hobinya itu yang aneh-aneh itu, repot. Tapi kita kan alhamdulillah enggak. Bisa berkumpul di sini untuk belajar, saling-saling mengingatkan dasar. Dan yang ketiga, meskipun di antara kita itu sudah ada pensiun dan seterusnya, tapi panjenengan semua punya track record pernah melayani masyarakat, entah di PLN, entah dimanapun, entah yang jadi guru, jadi dosen, macam-macam, pernah memberikan layanan masyarakat. Itu harus kita syukuri. Keluar dari itu semua, Ibu dan Bapak sekalian, memang nikmat itu baru terasa pada saat nikmat itu lepas, baru terasa. Pada saat kita sekarang di kehidupan rumah tangga kita itu nyaman, rukun dan seterusnya, kadang-kadang tidak terasa nikmatnya keluarga yang rukun itu. Baru setelah cekcok, baru terasa. Baru terasa. Cekcoknya itu hanya 1 jam, 2 jam, atau 1 hari, 2 hari. Itu terasa betul. Atau contoh yang lain yang kita itu. Panjenengan sekarang kan tidak sariawan. Saya belum dengar atau dapat kabar gara-gara sariawan opnam, tidak ada cerita. Tapi begitu kita kena sariawan yang biasanya ordernya 1 hari 2 hari, itu kehidupan sudah, hidup rasanya sudah berkurang jauh nikmatnya. Oleh itu saya punyanya Ibnu Athaillah dalam hadis malam ya'rif qadranya wujudnya arba biwujudi fukdania. Jadi nikmat itu baru terasa kalau nikmat itu sudah dicabut, termasuk nikmatnya keamanan dan seterusnya. Terus lagi Dr. Julian. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan, terus lagi aja. Sehingga kalau kita pikir-pikir sebenarnya terus lagi aja. Nah, ini saya coba ada pepatah yang sangat bagus. Jangan matikan cahaya orang lain, tapi perbesar cahaya kita sendiri. Ya, saya tulis di situ Basic Principles of Tolerance. Tidak apa-apa, sudah profesor. Mantap. Ini prinsip dasar toleransi. Toleransi itu kan kita tidak boleh mematikan orang lain. Kalau mati sendiri tidak apa-apa. Caranya dia mati sendiri, kita bedakan. Jadi cahaya kita besarkan. Nanti kalau cahaya kita besarkan, ya kan jadi diam. Jadi pilih tidur aja kan. Tapi kalau mematikan, melanggar, tidak boleh. Nah, seringkali kita itu tidak bisa membuat sesuatu, orang lain bisa membuat sesuatu, itu yang dilarang. Karena kita tidak bisa, orang lain bisa, dan dia kita larang, tidak boleh. Tapi kita harus bisa membuat sesuatu yang lebih dahsyat, lebih hebat. Terus lagi aja. Nah, ini kita semua tentu ingin menjadikan diri kita semua itu part of the solution lah, bukan jadi part of the problem. Jadi di situ saya buat dari hadis Imam Jabir, al-mu'minu ya'raf wa yuraf wa la khairu fi man la ya'raf wa la yuraf wa khairun nas anfa'un nas. Jadi seorang mukmin itu mudah bergaul dan mudah didekati. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bergaul dan tidak mudah didekati, yang eksklusif itu, tidak ada kebaikannya. Yang lanjutannya itu yang paling sering kita dengar. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat dari mereka untuk manusia. Khairun nas anfa'un linnas. Sehingga mafhum mukhalafahnya, kosakata baliknya, sejelek-jelek orang adalah orang yang suka buat orang lain repot.
Sampai perkara terus. Kan ada orang itu kalau mau rapat, kita mau rapat, begitu dia mau datang, waduh angel ini. Ya itu kok angel ini. Oleh karena itu kita berusaha untuk bisa menjadi bagian dari solusi. Oleh karena itu saya buat dan bisa di bawahnya Farajallahu biar kurbatan hingga yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengangkat kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan mengangkat kesulitannya pada hari yang kelak. Jadi alim itu yang bisa kita bantu, kita bantu. Terus lagi, ini saya dapat WA dari Pak Aziz. Ya, bahasa Arabnya saya coret. Saya cerita ke beliau di hari yang sama di WA grup Surya NU. Jadi di NU itu kan ada Surya, ada Tamfidiyah, pelaksana dan Surya. Di Surya itu juga beredar itu, tapi tidak ada bahasa Indonesianya, bahasa Arab semua. Saya baca kok bodoh ini begini. Nah, itu saya berbagi dengan panjenengan semua. Ini yang ingin kami berbagi dengan panjenengan, hasil WA dari Pak Aziz. Terima kasih Pak Aziz, yaitu tentang petuah Imam Syafi'i. Ya. Jadi diceritakan bahwa ada murid beliau sebenarnya, si Yunus bin Abdul Ala ini, itu muridnya Imam Syafi'i, itu sedang berdebat, diskusi lah begitu dengan sang guru Imam Syafi'i. Karena ada perbedaan pendapat yang tajam, akhirnya muridnya ini meninggalkan tempat, ngambek lah namanya. Nah, terus malam-malam Imam Syafi'i itu datang ke rumahnya si muridnya itu, tok itu, ditanya siapa? Dia jawab Muhammad bin Idris, nama lain dari Imam Syafi'i. Dia ingat betul itu. Rasanya tidak ada nama Muhammad bin Idris kecuali Imam Syafi'i, sang gurunya. Akhirnya dibukakan pintu, itu ternyata betul Imam Syafi'i. Nah, disinilah Imam Syafi'i bercerita yang rasa-rasanya menarik sekali. Beliau menyampaikan, wahai Yunus, sang muridnya itu, selama ini kita disatukan dalam ratusan masalah. Pakai masalah kita bisa bahas bareng. Apakah karena satu masalah saja kita harus berpisah? Ya. Janganlah engkau berusaha untuk menjadi pemenang dalam setiap perbedaan pendapat. Terkadang meraih hati orang lain itu lebih utama daripada meraih kemenangan atasnya. Jangan pula engkau hancurkan jembatan yang telah engkau bangun dan engkau lewati di atasnya berulang kali. Karena boleh jadi kelak satu hari nanti engkau akan membutuhkan kembali. Terus lagi Noah. Berusaha dalam hidup ini agar engkau selalu membenci perilaku orang yang salah, tetapi jangan pernah engkau membenci orang yang melakukan kesalahan. Engkau harus marah saat melihat kemaksiatan, tetapi berlapang dadalah atas para pelaku kemaksiatan. Engkau boleh mengkritik pendapat yang berbeda, namun tetap menghormati terhadap orang yang berbeda pendapat. Karena tugas kita dalam kehidupan ini adalah menghilangkan penyakit, bukan membunuh orang yang sakit. Bukan membunuh orang sakit, penyakitnya yang kita obati. Apabila ada orang datang meminta maaf kepadamu, maka segera maafkan. Apabila ada orang yang tertimpa kesedihan, maka dengarkanlah keluhannya. Apabila datang orang yang membutuhkan, maka penuhilah kebutuhannya sesuai dengan apa yang telah engkau sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada engkau. Apabila orang datang yang menasihatimu, maka berterima kasihlah atas nasihat yang dia sampaikan kepadamu. Bahkan saya tulis tebal,
seandainya suatu hari engkau hanya menuai duri, tetaplah engkau untuk senantiasa menanam bunga mawar. Karena sesungguhnya balasan yang diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih dan Dermawan jauh lebih baik daripada balasan apapun yang mampu diberikan oleh manusia. Ini petuanya Imam Syafi'i yang sangat luar biasa. Beliau umur 9 tahun sudah hafal Quran, dunia dan seterusnya, yang luar biasa, termasuk imam yang luar biasa. Terus saja. Nah, karena Ramadan itu panjenengan semua sudah biasa. Ramadan ini bulan kemuliaan, bulan macam-macam kebaikan. Karena memang lahan kebaikan dia hanya cocok di tanaman kebaikan. Kalau ditanam tanaman tidak baik, tidak komplain. Tidak komplain, tidak nyambung. Ya, oleh itu ya ditanam dengan kebaikan. Dari situ Mas Noah. Jadi hidup itu memang memberi. Hidup itu memberi, bukan menerima. Jadi apa yang kita terima pada dasarnya adalah tergantung dari apa yang telah kita berikan. Persis seperti kita berada dalam hidup atau yang sekarang ini. Mohon maaf kalau saya diam, saya tidak dengar apa-apa. Tapi kalau saya bilang A, itu ada pantulan A. Saya bilang B, ada pantulan B. Sehingga yang kita terima ini tergantung apa yang telah kita berikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Jadi kalau kita memberikan kebaikan, maka kebaikan akan kembali pada diri kita. Kalau tidak baik, ya tidak baik. Dan hierarki sosialnya yang paling top ini memberi. Memberi, tuh berikutnya lagi di bawahnya menerima, di bawahnya lagi meminta, di bawahnya lagi meminta-minta. Wala takun robian, jangan jadi yang keempat, yaitu yang meminta. Jadi memberi, menerima, itu sudah hukum alam lah. Dan memberi itu sedekah itu, termasuk sedekah yang terbaik, itu adalah kepada orang tua, kepada suami dan istri. Itu sedekah aja. Jadi suami yang baik itulah suami yang sering bersedekah kepada istri. Jangan sampai istri kita itu menunggu, artinya meminta. Kalau beliau meminta sebenarnya kan tidak baik. Kalau istri kita meminta sebenarnya tidak baik. Karena istri kita tidak pernah meminta. Tapi suami yang tidak memberi, menunggu istrinya meminta, itu pada dasarnya adalah mendowngrade-kan posisi sang istri. Karena dia posisinya tadinya menerima menjadi meminta, downgrade. Sehingga jangan sampai istri kita itu sampai mengeluarkan kata meminta, jangan. Karena kalau dia sampai meminta, turun grade-nya. Tapi kalau kita sudah punya tidak memberi, turun lagi malah. Karena kelompoknya kelompok baru. Sehingga ibu-ibu, istri yang bagus, sedekahnya kepada suami. Sehingga nanti kalau begitu panjenengan dapat dari sang suami, itu kebaikan dari sang suami, panjenengan kan kepingin jadi orang baik, kembalikan lagi. Kebaikan dua belah. Pakai duit di rumah itu muter-muter dewe. Pakai silakan pakai. Nggak ada ini duit ini. Sudah siapa yang butuh silakan. Rumah tangga dua-duanya. Ini idealnya. Terus lagi. Nah, sehingga saya ibaratkan, jadi kebaikan itu ada berjuta-juta piksel kebaikan. Nah, Ramadan ini akan baiknya ada mailoring, ngopi lah, kita kopi. Dan sekian juta kebaikan itu nitip satu saja kebaikan yang perlu dikopi, disimpan, tidak di dalam random access memory, itu bisa dihapus. Tapi masukkan dalam ROM kita, read only memory yang tidak bisa dihapus. Apa itu? Kedermawanan. Dari sekian banyak kebaikan buahnya itu, tapi nitip satu, bandingan masukkan yang kedermawanan dari dalam read only
nyemur. Terus lagi, karena ini ya, as-sakhi qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, tapi dia baitu minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, tapi dia jauh dari neraka. Wal bakhil, dan orang bakhil, pelitawan, orang pelit, itu dia baitu minallah, dia jauh dari Allah, baitu minal jannah, jauh dari surga, baitu minan nas, jauh dari manusia, tapi dia qaribun minan nar, dia dekat dengan manusia. Saya tulis yang merah itu. Wal jahil, orang bodoh, tetapi dia sakhiyun, dermawan, ahabbu Allah azza wa jalla, dia lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla daripada al-alim tapi bakhil, pinter tapi pelit. Wis pinter pelit banget, nggak mau syarat. Nanti ini hadis ini panjenengan buktikan dan insya Allah terbukti. Saya yakin terbukti. Tahun 2023, 2024 akan banyak orang yang dermawan. Pilpres. Dermawan semua. Nggak kalau kayak ini kayak kaos, kalau kayak ini kayak sembako, kayak ini kayak topi. Kan dermawan. Iya kan? Karena apa? Karena dia mengambil itu qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Wallahu alam, apakah dia mencari dekat dengan surga atau dekat dengan Allah, rasa-rasanya tidak perlu mikir ya. Dia yang dia pikir itu qaribu minan nasnya. Artinya apa? Benar. Jadi kalau ada calon atau siapapun pelit, hampir pasti tidak kepingin. Hampir pasti loh ya, bukan pasti, hampir pasti. Karena itu semuanya kepingin. Baik. Punya teman pelit pol juga begitu. Ini urip tadi. Tidaklah, kalau kita kan kita doakan, kalau ada teman kita belum dibuka hatinya masih pelit, kita doakan ya Allah, mudah-mudahan hatinya terbuka dan orangnya terus lagi. Nah ini yang pernah saya sampaikan, saya mengulang lagi. Ini pernah kami sampaikan. Jadi hidup itu perjalanan, mulai dari di alam ruh. Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-A'raf 172, wa in akhadha rabbuka min bani adam min dhurin dzurriyyatahum wa syahidahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Pada saat kita di alam ruh semua itu pernah ditanya oleh Allah, apakah aku ini bukan Tuhan? Waktu itu kita semua jawab, nggih pengiran. Qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Habis itu pindah ke alam rahim. Semuanya pernah di sini dalam rahim 9 bulan. Tapi kita pun juga naik ya. Ada apa di dalam rahim? Tidak tahu. Melalui mekanisme kelahiran, kita akhirnya hidup di alam dunia yang sekarang. Memang selama di alam ruh maupun alam rahim kita tidak mendapatkan tugas, belum mendapatkan tugas, tapi begitu di dunia kita dapat tugas sebagai Abdullah dan tugas sebagai Khalifatullah. Nah nanti tidak usah khawatir, teman-teman kita juga sudah membuktikan melalui mekanisme kematian kita akan masuk di alam barzakh, alam kubur. Pasti tidak usah khawatir. Pasti. Habis di alam kubur itu alam barzakh, itu alam transit. Belum hari akhir belum, karena belum kiamat. Nunggu semuanya ini selesai, yang di sini selesai, baru kiamat ini selesai, pindah semua. Jadi sekarang nunggu yang lain, panjenengan datang, dan seterusnya, baru nanti terakhir semuanya itu surga dan neraka. Ini perjalanan kita sehingga sekarang kita itu masuk di fase yang ketiga. Ya. Oleh karena itu, Mas, terus
mengingatkan bahwa kita pasti masuk dalam barzakh itu secara statistik, life ekspektasi kita, harapan hidup kita orang Indonesia ya, itu tahun 50-an 40 tahun dan 40 tahun mati karena urusan kesehatan dan seterusnya. Sekarang tahun 2022 itu 72 tahun rata-rata harapan hidup nasional. Kalau panjang search lagi lebih dalam lagi, teman-teman kita di Papua itu hanya 60-an harapan hidupnya, kita 72. Sehingga bagi kita yang usianya 60-an tahun kali 15%. Ya karena yang 85 sudah kita pakai, tinggal 15% harap lampau kali 15. Sing seketan kali 30-an masih ada. Yang 50-an tahun kan tinggal bagi persentase 72 ke 60 kan, masuk elektro kayak gitu. Sehingga dari situ kalau kita kontemplasi renung-renung itu sajanya defisit. Kita itu defisit kebaikan. Modal yang Allah berikan kepada kita itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kayak itu dihitung. Kebaikannya bisa dihitung, sangat bisa dihitung. Sehingga kalau kita kontemplasi gitu, mikir-mikir gitu, apa ya kebaikan saya yang paling top yang pernah saya lakukan, ngorengnya apa ya, ujungnya gaon. Saya punya teman dosen UIN Ciputat, di true story. Dia setelah jenguk anaknya di pacet di pondok, pulang dia mengalami kecelakaan, mobilnya guling-guling begitu, terus dia kecepit, kakinya itu di dalam mobil itu. Dia teringat di waktu kecepit itu dia teringat kisah yang anak muda yang di dalam gua itu. Itu kan dia merenung, oh apa ya Allah yang paling banyak sehingga engkau lepaskan dari kebaikan. apa namanya jepitan kecelakaan ini. Ternyata dia cerita nggak ketemu bro. Sehingga pandemi itu pakai bargain. Kalau yang 3 anak muda di dalam gua itu kan ada bargain terhadap orang tua, ada luar biasa, terhadap dunia bisnis yang akhirnya ternaknya dikasihkan semua, ada yang luar biasa, terhadap hubungan sosial kemasyarakatan yang tinggal itu aja tidak jadi itu kan ada kan yang tidak perlu saya kan tinggal itu saja tapi tidak jadi karena takut, akhirnya kan buka satu sehingga dari kisah itu sebenarnya kebaikan kita itu bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan. Itu mereka itu tutuplah kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan. Sehingga kita itu sebenarnya tinggal menunggu visa saja. Tinggal menunggu visa. Dan visanya kadang-kadang visa on arrival. Bukan baru visa moro-moro begitu sampai di bandara visa sampai betul. Terus budal nih. Dan itu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi kita itu tinggal nunggu visa gitu aja. Gak usah khawatir orang sing sehat walafiat bisa teko dhisik. Sing seloro-loron gak teko-teko. Tergantung. Ada bagian ngatur sendiri. Sehingga dari situ terus lagi. Sehingga ibaratnya itu. Iya. Ibaratnya kita itu traveler lah. Kalau mau ke Arab Saudi ya bawa uang yang laku, yang pakai real. Kalau mau ke Indonesia bawa rupiah. Kalau Cari ke TBK euro kita ya Grab. bawa Eropa ya bawa euro. Kan itu aja sebenarnya. Nah kalau mau ke barzakh, alam kubur bawa apa? Kalau yang ini yang menentukan kapan real, kapan dolar, kapan yen, kapan dan seterusnya, ya bank sentralnya yang menentukan. Bank sentral dan negara itu yang menetapkan.
di alam barzakh yang menetapkan siapa? Yang punya otoritas, yaitu Allah dan Rasulnya. Kan gitu aja. Nah, apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya? Kembali. Nah, ini. Jadi jangan sampai kita bawa bekal, ternyata bekalnya tidak laku. Ngebot-ngeboti, bawa bekal ternyata gak laku. Gue duit uang kayak miliaran, ternyata sampai sana buatan pajem pak ini. Atau bawa kartu kredit, lari pini, bodoh. Pini lari, siapa? Oleh karena itu ya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sopo wae wong iki kepengin ketemu pangerane falyamal amalan sholihan, hendaknya nyebut gawe siapi falyamal amalan sholih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan ojo dan jangan sekali-kali menyebut Allah dengan yang lain. Amal soleh itu segini, banyak sekali amal soleh, banyak sekali. Kita berprestasi di perusahaan kita dengan baik sehingga bisa tumbuh, bisa untung. Karena kita bisa tumbuh untung, akhirnya kita bisa menciptakan lapangan kerja baru, dapat juga. Barang siapa orang muslim menanam tanaman atau pohon-pohonan, tanam-tanaman atau pohon-pohonan tadi itu dimakan oleh toirun, burung-burung, atau manusia atau dabah atau hewan melata, itu tidak lain adalah sedekah. Jadi kalau kita punya perusahaan, akhirnya kita bisa menciptakan lapangan kerja. Ada orang yang bisa kerja di tempat kita, itu yang ngasih makan, itu sedekah. Nanam tanaman aja, tanaman dimakan burung atau orang atau hewan sedekah, apalagi menciptakan lapangan kerja. Jadi itu luar biasa spek luasan dari si amal soleh itu. Yang kedua, yang sampaikan Rasulullah panjang sudah bisa semua. Kalau anak Adam itu meninggal, putuslah amalnya kecuali telung perkara, yaitu sedekatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yuntafabiat, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'ulah, karena anak soleh yang mendoakan. Tapi yang menarik Pak Aziz, kenapa Rasulullah pakai kata aw, alif waw bukan waw? Kalau waw itu dan, kalau alif waw atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa dan. Tapi kalau aw beda, atau bisa dibayangkan kalau ini pakai dan prei kita. Karena kalau dan itu ketiga-tiganya harus terpenuhi. Hukum N kan tiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau or kan salah satu. Begitu dan ono wong sing taruhlah waling pol, ilmu pol dan seterusnya. Suatu saat dia ternyata taruhlah belum dikaruniai putra putri prei. Tapi kan atau jadi bisa ini atau ini. Memang sempurna kalau tiga-tiganya dapat. Ada sedekah jariyah, ada ilmu manfaat, dunia dan seterusnya. Kenapa kok sedekah jariyah ditampilkan dulu? Paling gampang dari tiga itu, ilmu yang manfaat, tatuan yang soleh, paling gampang sedekah jariyah, paling gampang. Tinggal panjenengan buka dompet, selesai. Buka HP, dengan transfer selesai. Ilmu yang manfaat, waduh, kuliah kalau seluruh belum tentu manfaat juga. Sehingga ada kisah yang sangat menarik itu, ada orang yang sangat ahli pol zaman dulu kala. Ahlinya apa? Dari jarak kira-kira 10 meter dia bisa memasukkan jarum ini ke lubang jarum ulang. Jadi jarum kan di atasnya ada lubangnya. Dia dari jauh dia bisa kikis. Karena saking ahlinya dia diundang oleh raja untuk mendemonstrasikan keahliannya itu.
dia lemparkan, masuk, akhirnya dia dikasih hadiah uang yang 100 dirham, banyak sekali. Habis dia terima uang, si sang raja itu manggil pembantunya, ambil pedut, langsung dipukulin 100 kali, jebret. Kata yang ahli tadi, hei raja, ini apa-apaan? Habis saya mendimulkan ke muka si hadiah saya 100, sekarang kamu pukulin saya 100. Yang 100 dirham tadi hadiah itu, karena saya kan kau punya keahlian yang luar biasa. Tapi pukulan 100 tadi saya kecewa. Ilmu kayak gitu dipakai apa? Oh, pemanfaatin keboro jalur waktu. Ilmu kayak gitu. Ilustrasi manfaat. Kalau kayak itu biasanya orang nyebut ilmu yang bermanfaat itu biasa dipakai kata inovasi. Inovasi itu kan dua variabel penting, yaitu novelty, mesti baru. Yang namanya inovasi, nah inovasi bodoh belum tentu inovasi. Inovasi mesti ada novelty-nya, ada kebaruannya. Tetapi kebaruan saja tidak cukup. Ada usefulness-nya, ada manfaatnya apa. Kalau tidak ada manfaatnya apa? Itu. Yang kedua, memang puncaknya itu dia yang soleh. Puncaknya yang soleh. Nah, anak yang soleh ini tidak mungkin dia tidak punya ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat ini hanya bisa dikembangkan kalau ada sarana prasarana. Kalau tidak ada sarana prasarana, tidak mungkin. Dan tidak mungkin orang yang anak yang soleh tadi itu tidak bersedekah, itu tidak mungkin. Karena tidak kena yang tadi. Jadi sekali lagi bentuknya sedikit terus lagi terus nah ini tadi terus lagi aja ini jadi segitiga ini. Jadi sedekah jariah itu akan bisa mendrive untuk pengembangan keilmuan. Nah, siapa yang berproses di dalam pengembangan keilmuan itu dia akan menjadi orang yang soleh. Dan dari orang yang soleh tadi itu dia akan sedekah juga lagi. Jadi akan muter begitu. Terus aja, sehingga anak yang soleh ini yang sebenarnya yang dapat bukan sertifikat, mandat untuk ngopeni dunia itu kan itu. Walaupun kata Nabi Zabur di Balikin anak Allah ya itu kan diwariskan ya kepada siapa? Ibadah sholihun, orang yang soleh. Jadi coba kalau nggak usah gede urusan negara, di rumah saja, rumah tangga, isi bejat kabeh bubar. Kalau tidak langsung bubarin kok terakhir. Kan banyak kasus yang sekarang itu dan enak-enak gitu, terus terakhir bubar. Karena fenomena alunisme. Saya punya fenomena alunisme. Alun. Jadi fenomena alunisme. Itu kan begitu. Apalagi negara, jadi rumah tangga kita masih utuh, teman-teman kita masih baik, ITS masih baik, negara masih baik, karena masih ada orang baik. Tapi di sini berjalan kabeh, berjalan ya. Ini bubar. Oleh itu tugas kita adalah ini, menyiapkan generasi yang soleh, dan itu dari tiga tadi. Sedekah jariah itulah. Sekali lagi itulah wakaf. Wakaf itu sedekah jariah. Sehingga kita berharap jangan sampai di antara kita nanti atau orang tua kita naudzubillah sudah berangkat tapi lupa dan bawa PIN dan bawa bekal. Ya. Saya, mohon maaf saya pakai kata saya, pas umroh terakhir kemarin, umroh saya terakhir, bukan yang terakhir. Umroh yang kemarin itu sebelum puasa ada pas khutbah Jumat, ada 3 yang tidak lazim teman-teman. Pak Faisal, ada 3 yang tidak lazim. Biasanya ada begitu di Mekah. Yang pertama, lama sekali di Mekah itu
khotib membaca sholawat yang pakai sayyidina. Selama ini hampir tidak pernah pakai sayyidina. Kemarin kok pakai sayyidina, saya kaget. Yang kedua, jarang sekali. Akhirnya saya potongan khutbahnya itu saya kirim ke Anda. Mendengar hadis-hadis yang disampaikan oleh khotib-khotib di Arab Saudi seperti itu, yaitu dengan khotib waktu itu beliau menyampaikan, ya Rasul, ibu saya sudah meninggal, apakah lebih baik saya sedekahkan? Kata Rasulullah, sedekahkan, sedekahin. Habis cerita itu tentang ini, terus saya minta ke mutawif saya, tolong carikan materi khutbah tadi itu. Akhirnya saya dapat potongannya. Ternyata potongannya itu pas dia berkhutbah sambil menangis tentang ibunya yang sudah meninggal dan minta saran kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyampaikan sedekah. Akhirnya saya dapat teks benarnya dan seterusnya. Yang ketiga, struktur khutbahnya. Khutbah kedua itu persis yang di kampung-kampung kita. Mana itu? Ya sudah lah, itu pengalaman. Terus. Nah ini di Islam itu ada yang namanya Islamic Sharia Fund atau Islamic Fund. Ada yang namanya Commercial Islamic Fund, itu yang ada di Perbankan Syariah, dan ada yang Social Fund, Social Islamic Fund, itu yang siswa itu zakat, infak, sedekah dan wakaf. Terus lagi bunyi aslinya tidak begini, ya, tetapi panjenengan semua orang cerdas, ini semua juga Jadi di situ kami bedakan apa bedanya zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat, infak, sedekah itu dikategorikan kalau dalam dunia perusahaan itu OPEX, operational expenditure. Ya, habis panjang ngumpulin zakat miliaran triliun ya habis, tak tahun habis. Karena memang operasional. Tapi kalau yang wakaf itu capital expenditure, biaya investasi, biaya modal. Nah, mana yang penting? Yang penting dua-duanya. Ya, operasional juga penting, tapi capital juga penting. Oleh karena itu yang kita dorong ya dua-duanya. Pepatah yang karena sebagai orang BW saya bilang begini, orang baik itu adalah orang yang menjalankan kewajiban-kewajibannya, orang baik. Tetapi orang yang lebih baik adalah orang yang beyond dari kewajiban, yang melebihi kewajiban, yaitu wakaf. Dan wakaf kan melebihi kewajiban. Promosinya orang wakaf. Kalau promosinya orang zakat, ya sopo aja nggak zakat, ya begini dan zakat. Terus begini. Oleh itu di zaman Nabi, ya zaman Nabi itu lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dumakira ila wakaf. Jadi zaman Nabi itu gak ada ceritanya, sahabat Nabi sih gak berwakaf, gak ada ceritanya. Ceritanya nggak ada, semuanya wakaf. Karena memang ke depan itu ya tergantung dari biaya investasi. Perusahaan tidak punya capital expenditure ya berakhir. Begitu direktur mari sudah, nggak bisa dilanjutkan. Kenapa bisa dilanjutkan? Karena masih punya modal. Terus lagi aja gitu. Terus lagi aja. Nah, saya nitip. Kalau panjenengan punya putra putri, kalau mau menikah, tidak harus masak gembok cinta di Paris. Iya, gembok cinta di Paris dan harapan supaya cintanya abadi seperti gembok ini. Selesai. Kalau mau ya mau, tapi saya biayanya dipakai untuk ini aja. Jadi sebelum akad nikah, panjenengan berwakaf. Wakaf untuk putra putri panjenengan, lalu mobil itu nikah kalau tasbihnya bil mahri makul. Harapannya apa? Cintanya, rumah tangganya abadi seperti abadinya nilai wakaf. Terus ini yang pernah saya ceritakan. Jadi alhamdulillah panjenengan insya Allah termasuk. Jadi ceritanya di awal waktu di kementerian
Setiap tahun kami kumpulkan 4 triliun, 5 triliun, 1 triliun, 5 triliun, akhirnya terkumpul 16 triliun. Dari 16 triliun itu kita buat dana abadi. Dana abadi namanya LPDP. LPDP itu kumpulan dari duit kan gitu. Kita diskusi sama Bu Ani, lapor ke ASB, oke kita pakai dana abadi di LPDP, nggak usah dikelola oleh kementerian, karena kalau dikelola oleh kementerian nanti nambah perkoro. Karena waktu itu sedang MBO-nya dia dana abadi umat, yang lari kemana-mana tidak jelas, mereka tidak. Akhirnya dibuatlah namanya BNU, ada layanan umum namanya LPDP. Akhirnya kita coba kita kembangkan di RSI, di Rumah Sakit Islam Surabaya. Setiap pegawai kita wakafin semua. Kita wakafin semua. Mulai dari klinis servis sampai direktur itu wakafin semua. Supaya dia punya modal nanti. Ini mesti kok, tidak usah khawatir, mesti panjang. Berangkat tiap barzan itu mesti, tidak usah khawatir. Dari situ akhirnya dia itu kita tawarkan ke Pak Rektor, Pak Rektor ITS. Saya sampaikan, Pak Rektor kan mesti mati dong. Apa yang nego? Kalau ada guru-guru kita atau sahabat-sahabat kita yang lupa tidak menyiapkan diri, terus kita nyusul ke sana terus dia jadi pengemis di gelandang, kita nego lah. Ibaratnya kalau Mas Cipung ninjo orang mahasiswa ITS atau mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Amerika, tapi dia biasanya putus, tidak dapat. Begitu panjenengan datang ke sana dia ngerengek. Iya. Kan begitu. Tapi kalau dia dapat beasiswa, dapat ini kan begitu kita datang, dia tersenyum. Alhamdulillah. Masih. Karena kita itu bayangan seperti itu. Kalau tidak buktikan nanti. Akhirnya ITS kita tetapkan pakai MBH, peraturan MBH setiap tahun 20 miliar wakaf. Udah. 20 miliar wakaf. Siapa yang diwakafin? Keluarga besar ITS. Dan insya Allah termasuk panjenengan semua. Amin. Sampai itu ITS terbatas. Tolong aja. Terus kita tawarkan ke IBP. IBP akhirnya berwakaf 200 miliar. Tapi IBP saya bilang ke Pak Rektor, Pak Arif harus lebih besar dari ITS supaya dapat karena yang pertama itu ITS. Kalau panjangan kedua terus sama dengan ITS tidak dapat apa-apa. Harus lebih besar. Akhirnya dia nyampaikan ke Kiprov 200 miliar. PDB juga begitu. IPB sudah 200. Masa panjenengan sama dengan IPB? Padahal bayarnya belakangan. Artinya dia besar IPB, tolong tidak diumumkan. Saya ngasih atau IPB ngasih 300 miliar. Tidak diumumkan, hanya disampaikan aja. Terus begitu. Ini akan jadi dana abadi. Dana abadi. Terus lagi aja. Sebelumnya. Nah ini kalau panjenengan ke Clock Tower Zam-Zam, di situ ada tulisannya itu. Ada tulisannya termasuk di atas di sini yang putih itu, dia ada tulisannya, yaitu wakaf Malik bin Abdul Aziz di Syarifain Haramain. Jadi kalau panjenengan ke Mekah, nggak pernah saya melihat di Mekah itu ada kotak besar yang di depan pintu nyemplungin ini. Atau begitu azan kaleng keliling tidak pernah. Karena uangnya sudah cukup dari model-model kayak begini. Oleh itu sekali lagi, bismillah, wakaf itu bukan hanya untuk nanti, tapi wakaf itu untuk sekarang dan mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini gemar untuk berderma. Selamat kepada kita semua. Kita doakan doa salawat tadi yang terakhir. Nah ini doa, ini salawat yang terakhir yang sering dibaca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa bihi dhalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi.
azbil. Azbil itu sibuk. Yang intinya ini sholat lama. Ini sholat zamannya Khalifah siapa? Ya. Lama sekali, kira-kira 120-an tahun, 120 Hijriah selama. Yaitu apa? Sibukkanlah orang-orang yang zalim dengan orang lain. Dan keluarkanlah kami Allah, selamatkanlah kami Allah dari mereka dengan selamat. Karena apa? Karena pada saat suatu bangsa, suatu negara ini saling mana yang benar, mana yang salah, campur jadi satu. Kita kadang-kadang tidak tahu mana yang benar, mana salah. Maka kita mohon pada Allah yang sibuk, yang orang zalim sibukkan dengan orang zalim pula. Sibukkan. Nah, kita bisa selamat dari pertempuran. Karena kekuatan orang zalim itu luar biasa sebenarnya. Yang kalau kita awal itu kita bisa. Yang bisa melawan itu banyak kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat beribadah Ramadan dan selamat terus menerus menjadi satu kesatuan yang namanya elit. Matur suwun dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.